Dan untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas mudik lebaran, kita bergabung bersama Nata Arman di gerbang tol Cikatama dan Dilami Aulia di rest area kilometer 57 tol Japek Karawang. Ya, kita terlebih dahulu pemirsa ke Nata di gerbang tol Cikatama. Selamat pagi Nata, bagaimanakah kondisi arus lalu lintas pada hari ini? Ya, selamat pagi Pram, Zila dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini menjelang siang masih terpantau ramai lancar. Masih sama saja porsinya seperti tadi pagi subuh ketika kami menuju ke lokasi, namun tadi sempat terjadi agak sedikit persendatan terutama mengarah ke arah Jakarta karena tadi sempat dilakukan juga pemasangan kon yang disediakan di sebelah sisi kanan saya untuk persiapan terkait dengan penerapan rekayasa lalu lintas kontraflow. Namun ini pun masih bersifat situasional melihat kondisi di lapangan seperti apa. Jika memang traffic count mencapai 5.000 kendaraan per 1 jam, tentunya akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Namun nyatanya pada saat ini masih terpantau ramai lancar dengan rata-rata kendaraan melaju dengan kecepatan sekitar 60 sampai dengan 80 km per jam. Kemudian juga dapat sampaikan juga bahwa terkait dengan beberapa titik-titik yang menjadi lokasi krusial biasanya terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Rata-rata masyarakat yang ingin melakukan perjalanan tapi e-tolnya saldonya habis, sehingga dipastikan terlebih dahulu ketika Anda ingin melakukan perjalanan dipastikan sudah melakukan riset terlebih dahulu kira-kira berapa total nominal yang harus dibayarkan untuk melakukan perjalanan di tol Trans Jawa ini, sehingga tidak menimbulkan antrian-antrian yang cukup parah. Karena memang idealnya untuk melakukan transaksi di gerbang tol biasanya jika memang saldonya cukup, tidak ada kendala, ini hanya memakai waktu sekitar 10 sampai dengan 20 detik saja. Namun jika memang tidak atau saldo e-tolnya habis, ini otomatis akan melakukan transaksi top up terlebih dahulu dengan memakan waktu lebih dari 2 menit. Inilah yang menjadi perhatian dan juga atensi khusus bagi masyarakat dan juga siapapun itu yang ingin melakukan perjalanan agar dipastikan saldo e-tol Anda cukup. Kemudian untuk rest area, yang kedua ini rest area menjadi hal krusial juga untuk menjadi sumber kemacetan lantaran banyaknya masyarakat yang ingin istirahat terlebih dahulu setelah melakukan perjalanan. Namun tentunya dibatasi dengan durasi waktu maksimal 30 menit untuk bergantian dengan kendaraan-kendaraan lainnya, sehingga ini tidak terjadi penumpukan yang menyebabkan antrian-antrian di bahu jalan. Karena biasanya dari tahun ke tahun, 2 titik krusial itulah yang menjadi lokasi terjadinya kepadatan lalu lintas atau menjadi lokasi kemacetan yang begitu panjang. Karena dampaknya jika volume kendaraan sudah mulai padat, ini akan terjadi kemacetan bahkan mengular bahkan sampai dengan berkilo-kilometer. Kemudian jika Anda memang ingin melakukan istirahat tapi tidak kebagian rest area, Anda bisa keluar ke jalur arteri, karena di jalur arteri ini banyak sekali posko-posko mudik yang didirikan oleh pemerintah maupun dari pihak swasta untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian juga jika kita bicara soal cuaca pada hari ini, memang sejak pagi tadi cerah sampai dengan siang ini. Namun tadi sekitar dini hari sempat diguyur hujan. Nah, ini pun menjadi perhatian karena mengingat jalanan yang licin, kemudian juga konsentrasi harus lebih fokus untuk bisa menjaga jarak antar kendaraan dan juga periksa kembali kendaraan Anda mulai dari mesin, pengecekan ban, pengecekan rem. Ini fungsinya adalah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas. Kemudian jika memang Anda sudah merasa lelah, diharapkan istirahat karena berkaca dari 2 hari yang lalu sempat terjadi laka lantas juga di kilometer 71 akibat diduga microslip sehingga kendaraan yang melaju dari belakang ini menabrak butut truk. Dan juga namun untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan juga langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Zila dan juga Pram. Oke, terima kasih Nata, dan kita bergeser ke Dilami Aulia di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Dilami, apakah di sana mulai ramai dipadati kendaraan? Ya, selamat pagi Pramzila dan juga pemirsa. Yang pertama terkait dengan pantauan arus lalu lintas di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek, ini terpantau ramai lancar dan juga terjadi volume
kendaraan yang meningkat, di mana untuk siang hari ini begitu ya ada 2.500 kendaraan yang melintas per jamnya, ditambah dengan kalau pantauan kami ini di rest area memang cukup ramai begitu ya kendaraan yang melakukan istirahat. Para pemudik ini memutuskan untuk istirahat sementara sebelum nantinya melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halaman. Nah, kami juga memantau Zila kalau misalnya untuk kilometer 47 hingga ke kilometer 45 tol maksud kami kilometer 57 tol Jakarta Cikampek ini memang tidak terjadi kepadatan yang signifikan, artinya memang masih kondusif dan ini jadi kesempatan ya bagi para pemudik yang ingin memutuskan untuk mudik lebih awal. Inilah waktunya karena belum terjadi kepadatan yang signifikan. Nah, Zila dan juga pemirsa, kalau misalnya Anda lelah, langsunglah beristirahat di rest area seperti 57 ini dikarenakan memang sejumlah fasilitasnya sudah mumpuni, baik itu dari toilet, musola, restoran, dan juga ada ruang laktasi dan taman bermain untuk anak-anak, sehingga ini memang jadi tempat pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin beristirahat. Namun kembali diingatkan, apabila Anda pemirsa atau pemudik yang ingin beristirahat hendaknya hanya 30 menit saja, menghimbau untuk tidak adanya nantinya penumpukan kendaraan di jalur utama Zila dan juga Pram. Nah, tadi juga kami saat melaju ke 57 memantau juga terkait dengan rekayasa arus lalu lintas. Memang untuk saat ini belum ada rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan seperti kontraflow ataupun ganjil genap dikarenakan memang volume kendaraan masih berada di bawah traffic counting-nya. Karena kalau untuk penerapan rekayasa arus lalu lintas ini harus mencapai 5.500 kendaraan baru pihak kepolisian dan juga jasa marga ini bisa memberlakukan rekayasa arus lalu lintas. Namun begitu sudah disiagakan ya kon untuk jalur kontraflow ini, namun memang belum difungsikan. Nah, pembukaan atau nantinya kontraflow ini memang akan dilakukan dari kilometer 47 hingga ke kilometer 70 tol Jakarta Cikampek, sehingga inilah jadi antisipasi oleh pihak kepolisian dan juga jasa marga apabila sewaktu-waktu terdapat atau volume kendaraan ini terus meningkat begitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Pram Zila. Iya, Dilami Aulia melaporkan langsung dari kilometer 57 dan tadi sebelumnya rekan kami Nata Arman langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Terima kasih teman-teman dan selamat bertugas kembali. Ya, jelang puncak arus mudik 2026, gerbang tol Cikampek Utama pagi ini masih terpantau ramai lancar. Ya, sementara di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek juga terpantau normal, ramai lancar. Lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama mulai mengalami kenaikan signifikan. Diskon tarif tol 30% yang sudah mulai berlaku menjadi salah satu penyebab peningkatan mudik. Meski jumlah pemudik mulai naik, namun belum ada penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikatama. Dalam satu hari sejak diberlakukannya diskon tarif tol 30% pada 15 Maret kemarin, dalam satu hari tercatat lebih dari 168.000 kendaraan yang masuk dari gerbang tol Cikatama menuju tol Trans Jawa. Lonjakan kendaraan diprediksi terjadi pada siang hingga malam ini. Sementara itu, hari kelima menjelang Lebaran, pantauan arus lalu lintas di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek terpantau normal, ramai lancar. 2.000 hingga 3.000 kendaraan melintas per jamnya menuju gerbang tol Cikatama. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi dari Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Rekayasa arus lalu lintas kontraflow atau one way belum diberlakukan. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone.
Dan selengkapnya ada di okezone.com.